Halo, balik lagi sama gue Ravenawan channel Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di konten anime news gitu aja. Jadi ya gue bakal bawain news ya, ada sekitar ya seperti biasa ada tiga gitu ya. Ada dari mau level satu mau tuh One Room Yusa, terus ada Tenmachi, ada terus dari Hataraku mau sama gitu cuy ya. Dan kita mulai aja dulu dari gue mau dari Danmachi aja dulu gitu cuy ya. Jadi di si Danmachi udah kelar gitu ya di yang keempat ini itu cuy, dan akan lanjut ke core keduanya. Jadi untuk yang pertamanya ini 11 episode udah selesai gitu ya. Untuk di nanti bakal gua review ya setelah gua nonton full. Jadi gue baru aja abis maraton itu yang namanya Classroom of Elite season kedua gitu cuy, yang menurut gue masih ngebawain formula dan flow yang ada di season satunya, dan nggak ada yang uh, berubah dari signifikan dari season satunya, kayak desain karakternya atau formula dari ceritanya atau yang lain-lain, atau ada beberapa karakter yang nggak kurang ke screen time, terus ada apa gitu. Jadi masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi untuk Classroom of Elite gue suka banget gitu cuy ya, dan mungkin bakal jadi anime yang bakal gue tonton terus-terusan, mungkin ya bakal gue rewatch terus-terusan karena emang seru gitu ya. Dari yang pertama aja gue juga udah seru banget gitu ya, dengan sifat yang Ayano Koji itu yang susah ketebak aja gitu ya. Dan ya cukup keren lah ya apa namanya menurut gue, dan jadi lebih maju cerita dibandingkan yang dulu gitu ya. Jelas itu ada season kedua gitu ya. Kalau yang nggak maju berarti ya sequel gitu ya, yang ya sequel gitu ya. Jadi ya dan Maci ya sini di live chart dapat 8,12. Terus untuk di My Anime List dapat 7,71. Jadi emang di My Anime List biasanya lebih rendah dibandingkan live chart gitu cuy. Tapi gue udah nonton 4 episode. Menurut gue bagus banget gitu ya. Bagus banget dengan dari konfliknya, dari 4 episode ke stage 1A lawan monster yang mungkin disiapkan sama si Dewi itu gitu ya, karena nggak mungkin dia tiba-tiba kuat gitu cuy ya. Itu untuk dan Maci ya, baru nonton 4 episode ya. Gue lihat aja nanti, dan dapat core keduanya itu yang namanya nanti dia bakal si Bell sama si Ryu tuh bakal kepental ke dasar, bukan dasar jurang tapi dasar dungeon ya, dungeon terbawah kalau nggak salah 45 atau 61, pokoknya ke dasar dungeon itu yang belum pernah dicapai sama party Annabelle dan lainnya gitu ya. Jadi kalaupun gue belum nonton sampai tamat dari Danmachi, ya gue udah riset lah ya, sedikit udah gue bakal riset tahu gitu ya. Kalaupun itu bakal jadi spoiler juga ke gue sih, tapi ya udah lah ya, kalau berhubung gue kebal spoiler gitu cuy ya. Kalau orang spoiler juga gue masih tetap hype-nya masih tetap sama gitu ya, untuk nonton sebelum spoiler atau sudah spoiler gitu ya. Justru gue kadang-kadang suka untuk di spoiler gitu ya, untuk menghindari ending-ending membagongkan gitu ya kan. Jadi ceritanya seperti yang ada di pasar ini, itu si Bell berdua ke dampar ke dasar dungeon. Jadi emang konsepnya sama kayak yang di season 4 yang sebelumnya ya, dimana si Bell nggak sengaja jatuh ke dasar dan ke level berapa gitu cuy ya. Itu terus dia grow up bla 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 gitu ya, grow up bla 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 sendirian, dan kembali lagi ngelawan monster gitu. Itu kan yang di pertama itu episode awal, dan Maci sama Kepatan gitu ya. Ini kurang lebih sama awal-awalnya konsepnya, dimana si ini cuman bedanya si Bell berdua gitu ya, dan lebih jauh jatuh ke bawah dibandingkan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya kan cuman satu apa dua level ke bawah lah ya, gue lupa gitu ya untuk detailnya ya kan, karena gue belum nonton lagi ini ya. Jadi untuk menceritakan detail-detail itu emang harus tonton lagi gitu ya, dan dilihat persis episode berapa. Ini berhubung ya singkatnya gue aja gitu ya, gue nggak bakal detail-detail banget gitu ya. Kalaupun detail banget nanti juga ada bagian videonya tersendiri, tapi biasanya gue jarang bikin gitu ya, karena effortnya tuh yang lebih aja effortnya ya, harus merhatiin banget
sekeliling gitu ya, sedangkan gue pengen nonton biasa doang gitu ya. Jadi sama kayak yang awal-awal jatuh, cuman bedanya nih berdua sama si Ryu dan si nanti bakalan ada ya, berhubung jatuhnya jauh banget ke bawah ya, dan setahu gua ditolong sama Mari gitu ya. Jadi emang karena emang si ceritanya si Mary, si permaid ini menurut gue juga belum selesai ya, berhubung dia juga nggak bisa dibawa sama Seno gitu ya, jadi kelompok Kaseno. Jadi bagian nggak tahu, kelompok Kaseno itu kelompok monster yang memiliki akal gitu. Jadi dia basically dia monster biasa awalnya gitu ya, karena entah karena suatu kejadian apa gitu ya, itu dia jadinya dibunuh mati dan reinkarnasi atau ulang gitu ya, reinkarnasi di dungeon itu ya, terus mempunyai akal dan pikiran. Dan awal-awal sebelum dia mati itu jadi kayak masa lalunya dia doang dan dia masih bisa ingat gitu ya. Jadi basically kayak gitu ya dari konsep Seno-nya ini ya kan, berhubung si Mari belum kelar dan ketemu si Mari pasti karena jatuhnya ke air gitu ya, dan si Mari bisa uh, yang kayak kalian lihat di season 4 ini, maksudnya di awal-awal juga udah si Mari tuh bisa ngedeteksi kayak tipe sensor gitu ya monsternya ya. Jadi dia tipenya ke tipe sensor gitu dan harusnya bisa nolongin Bell sama Mari gitu ya. Dan nanti juga bakal di core keduanya ini nanti dia bakal itu yang namanya, nah ini kita lihat aja sambil lihat. Nah bakal emosional banget dimana mereka berdua sama-sama terluka si dan nah sini terlihat itu monsternya yang mengerikan gitu ya. Jadi emang berhubung ini dia jatuh ke lantai bawah gitu ya, paling bawah, bawah banget gitu ya, jatuh lantai terdalam dan yang terdalam gitu ya, dan ada beberapa monster yang mengerikan gitu ya, monster yang mengerikan yang di luar nalar kita gitu ya, di luar kita, dan belum pernah Bel lihat dan belum dapat informasinya sama sekali dari guildnya gitu ya, dari guild petualang itu sendiri. Jadi emang konsep yang dibawa dari Danmachi ini yang nanti core keduanya adalah monster-monster mengerikan kalau menurut gua kan ya kan. Apalagi kita ngomongin soal nggak tahu informasi monster itu punya skill apa atau apapun gitu ya kan. Jadi emang manusia itu cenderung takut tentang apa yang dia tidak ketahui dan tidak tahu bentuknya, dan bentuknya yang nggak jelas gitu. Jadi menurut gue itu yang akan dimainin di core keduanya ini dari Danmachi season keempat ini gitu ya, dengan monster ini yang kita belum ngelihat sebelumnya dan bentuknya menurut gue cukup mengerikan ya kan. Dan ditambah lagi si Ryu nya emang udah terluka parah gitu ya, dan ya kalaupun Bell udah berkembang dari berkat season sebelumnya dan rekam perjalanan petualang dia selama ini, tapi untuk berpetualang di dungeon level terbawah gitu ya kan, dengan satu rekan yang terluka parah, menurut gue ya kan cukup susah, struggle ya kan. Bahkan untuk mencapai itu harusnya diperlukan petualang yang cukup levelnya cukup kuat, cukup besar ya, dan rekan yang panjang, yang banyak gitu ya. Berhubung juga belum ada formasi yang pernah dia dapetin di level itu, jadi tambah hal yang mengerikan menurut gue gitu ya. Apalagi di sini posisinya gue tahu di sini, gue bayangin di posisinya Bell, di mana gue punya rekan yang nggak bisa gue tinggalin, gue kelempar di tempat yang nggak gue ketahuin ya, yang gue tahu ini tempat berbahaya, gue belum pernah kesini sebelumnya sama partian gue, dan perlengkapan gue tangguh juga udah habis karena pertarungan sebelumnya gitu. Gue bisa dapet feelnya itu ya, feel dari kecemasan itu. Jadi apapun yang di Bell ekspresikan di sini nih bakal harusnya bakal emosional banget ya, bakal emosional banget, dan apa namanya tuh, menambah itu harusnya skill dia jadi lebih naik lagi gitu ya, dan kita bakal dapat juga ikatan emosional antara Bell dan Ryu gitu cuy. Jadi menambah ya kopal lah ya kalau bisa dibilang ya kan, walaupun di atas nanti entah rahasianya bukan cuman partiannya Bell aja juga ya kan, ada beberapa yang Dewi itu yang posesif banget sama si Bell itu,
pasti bakal panik dan tidak merencanakan ini gitu ya kan, nggak ngerencanain bakal jatuh jauh banget gitu ya ke bawah gitu ya, dan perlu effort, partian dan bantuan dari petualang-petualang yang levelnya jauh lebih kuat dan banyak orang gitu ya untuk menyelamatkan Bel dan Lee, dan itu cukup penasaran kita ikutin nanti core keduanya ya kan. Nah di sini kelihatan si Ryu udah terluka parah ya, dengan yang gue bilang Bel itu terluka setelah pertarungan sebelumnya gitu, yang di yang di core pertama ya kan, yang gue belum nonton sampai tamat gitu cie. Nah sini terlihat itu, ntar aja. Nah ini terlihat si Ryu-nya emang terluka gitu ya, dan Bel udah equipmentnya udah nggak ada gitu cie. Nah ada monster-monster baru yang ada kita lihat dan cukup creepy. Nah, nah gue mau lihat. Nah ini naganya gitu ya, ada monster yang tidak kita ketahui ya kan. Dan sepertinya CG ya, sepertinya ya. Saya tidak tahu tapi sepertinya ini CG, tapi ya tidak buruk gitu ya. Kenapa ini tidak uh, kenapa Tato Indonesia tidak, nggak maksudnya nggak fair bikin ukurannya tuh kayak gini feelnya gitu. Ini kan feelnya wah serem gitu cuy. Ini cukup serem gitu ya kalau menurut gua ini untuk dungeon bawah gitu ya. Nah ada Haruhime dan ngelawan itu naga ya, masih Aisyah yang menjadi damage dealernya kalau menurut gua gitu, yang levelnya itu kan emang sekarang sama kalau di 4 episode di season 4 nya ya, karena gua udah nonton tamat itu si Aisyah udah, jadi emang dia levelnya sama kayak Bel gitu ya. Ini gue di pas 4 episode itu ya kan ceritain diceritakan itu levelnya Bel sama Aisyah tuh sekarang sama, tapi emang si atribut si Bel, statusnya Bel itu emang agak unik aja gitu cuy, jadi emang kayak nggak sama levelnya kayak si Aisyah gitu cuy. Nah emang di sini yang perlihatkan itu emang pas di season 4 ini adalah si Bel kalau gue lihat ya, dari 4 episode yang itu apa namanya itu struggleannya Bel gitu ya. Si Bel ini dibikin struggle gitu ya di dungeon bawah ya, entah dia sendiri gitu ya, yang disempatkan awal-awal dia sendiri jatuh gitu ya, lantai ke bawah gitu ya, dan sekarang core keduanya jauh ya lebih bawah lagi jatuhnya, jadi emang meta jatuh ya kalau, dan Machi ini konfliknya adalah meta jatuh ya kalau sebelumnya tuh, dan keduanya sama-sama dijatuhin monster gitu ya, emang pasti kan dia jatuh ya, di jatuh laut air terjun ke bawah ya, dan karena monster, dan yang core kedua karena monster juga gitu cuy ya. Ya kita tungguin aja. Nah sini akan keluar tanggal 2023 gitu ya. Nah ini 2023 bulan Januari gitu ya, tanggal 5 Januari 2023 akan keluar core keduanya dengan studio masih sama kayak sebelumnya, yaitu JC Staff gitu cuy ya, dan akan sama harusnya ya di PlayStation atau di Bilibili ya. Ini kenapa itunya begini dan OVA-nya kenapa posternya gini ya, nggak tahu lah kenapa fotonya gitu, dan masih sama kayak sebelumnya ya, studionya JC Staff, dan harusnya masih sama itu ada di PlayStation, Disney Hotstar, IKI, terus video. Nah ini video.com ada di IKI, Disney Hotstar, dan Bilibili gitu ya, untuk di Bilibili. Dan setahu gue yang pasti gue sering nonton sih di PlayStation atau di Bilibili gitu ya, itu biasanya gratis gitu ya, dan sekarang juga gratis gitu ya. Dan selanjutnya ada dari Atarku mau sama yang dapat sequelnya. Jadi bagi nggak tahu sequel adalah, ini gue ngomong dulu, sequel adalah sini menurut Wikipedia gitu ya, sama lah ya, gue tahu gue itu di isu-isu lain juga artinya tuh sama di sequel, sama kayak di Wikipedia gitu, karena gue sebelumnya udah pernah nyari sequel adalah, dan nggak di satu website doang, jadi emang udah valid ya kan. Mungkin salahnya 5 website yang berbeda itu salah ya kan, nggak mungkin karena semuanya sama, 5 website sama artinya gitu. Sequel adalah ini sebuah
karya dalam sastra, film, atau media lain yang menggambarkan kronologis kejadian orang-orang berikut cerita sebelumnya. Jadi emang sequel itu nyeritain kisah sebelumnya. Jadi nah ini kan ngomongin sequel gitu ya, tadi gue udah sedikit jelas sequel yang menceritakan cerita sebelumnya, dan ini akan diceritakan oleh Hataraku mau sama adalah cerita di NT Isla yang apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kita lihat di season 2 nya ibunya si Emilia ya, yaitu Layla ya kan, kira Emilia tahu gitu ya bahwa ibunya itu ternyata masih hidup, dan bapaknya masih hidup gitu ya, bapaknya masih hidup, dan akhirnya tahu emaknya siapa gitu ya, dan kenapa si surga itu rese gitu ya, padahal udah hidup enak gitu ya mereka sebenarnya gitu ya. Itu karena itu uh, ternyata mereka tuh sama kayak manusia kalau di sini gitu ya. Kalau di anime ini ternyata mereka tuh sama kayak manusia kalau di anime ini gitu ya. Tuh begitu jadinya mereka rese gitu ya, biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan itu akan lebih complicated katanya konya gitu ya. Jadi manusia jadi tidak beriman kalau di apa namanya tuh cerita anime ini gitu ya. Dan sekarang itu Ataraku mau sama dengan desain seperti sebelumnya ya yang ada di season 2 itu nyeritain waktu dia di NT Isla nih, wajah NT Isla gitu ya. Dan gua nggak tahu kenapa di sini posternya ada Chiho ya, ya kan ada Chiho. Gue nggak tahu kenapa kalau ini nyeritain tentang sequel harusnya di NT Isla ya. Dan ya Tomochiho pas udah di Jepang ya kan, bukan di NTS lagi ya. Gue nggak tahu nih ceritanya bakal gimana, tapi ini nyeritain sequelnya. Dan sequel adalah di sini ceritakan adalah uh, nah ini kejadian orang-orang berikut cerita sebelumnya, jadi menceritakan cerita sebelumnya gitu ya. Kalau gue nggak tahu nih ceritanya bagaimana gitu ya. Jadi ngomongin mau Atar Kuma sama gitu ya, di season 2 selain dari terlepas dari emang desain karakter yang berbeda dari season satunya, jadi karena emang entah mengapa gitu ya, beda aja gitu ya, beda dari season 1 gitu ya, karena emang beda, ganti studio. Gua nggak tahu kenapa bisa ganti studio, kenapa bisa selama itu dapat season 2 nya ya, terlepas dari duit gitu ya. Gua nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Padahal dengan di White Fox itu menurut gue udah bagus gitu ya, dan di season 2 nya digarap itu menurut gue sama Sweet Tree Horse ya, menurut gue agak kurang gitu. Jadi emang kan gue doang yang ngomong agak kurang gitu ya dari season 2 nya, terlepas dari ceritanya gitu ya, terlepas dari ceritanya yang emang menurut gue seru gitu ya. Dan ya bukan gue doang yang ngomong, ada beberapa ya akun-akun tentang anime, dan ada bukan beberapa orang ya, ada banyak gitu emang lebih suka dari season satunya gitu ya, lebih suka dari season satunya. Dan juga itu pun terbukti di kedua website ini, dimana di season 2 nya 7,66 dan di season satunya 7,91 untuk di live chart ya kan. Kalau kita lihat di My Anime List, nah di sini untuk season satunya 7,7 dan untuk season 2 nya 6,71 yang menurut gua nyapain tam tuh udah cukup rendah gitu di sini. Kalaupun di emang di live chart di My Anime List tuh emang wah ini grafiknya beda nih, masih 6 ya, biasanya emang begitu ya kan. Apa namanya tuh grafiknya beda, dan kalau nggak ceritanya juga agak enak, lebih seru, bukan nggak seru ya, ceritanya seru tapi lebih seru season satunya, dan lebih dapat komedinya, entah mengapa lebih dapat komedinya, bedesnya dari si mau ini di season 1 gitu ya. Walaupun masih sama kayak season 1, masih si mau berubah jadi satan tuh masih sedikit-sedikit ya kan. Dan lebih season 1 tuh lebih banyak bedesnya kalau menurut gua, kayak mulai dari mengendalikan krokodil, terus melawan beberapa si malaikatnya kayak si siapa Gabriel apa tuh yang Sentuki gitu ya, gue lupa nama karakternya. Itu mulai dari itu gitu ya, ngeluarin full kekuatannya segala macam gitu ya untuk melawan orang-orang itu, dan lebih keren, gue lebih bedes gitu ya. Walaupun di season 2 nya lebih sedikit ya, lebih sedikit
dan lebih banyak Emmy yang ngeluarin dan lebih sedikit Battle kalau menurut gua. Dan di last episode menurut gua kira akan si Aisyah ya sama si Mao tuh bakal duo gitu ya lawan para malaikat-malaikat itu gitu ya. Ternyata itu tidak gitu ya, itu di ternyata yang menyelesaikan adalah ibunya Amy, Ayla gitu, yang dengan meminjam tubuhnya si Chiho gitu ya, dengan kasih cincin itu gitu ya. Jadi si Chiho punya kekuatan ibunya Amy yang bisa menghilangkan kekuatan malaikat untuk sementara kalau menurut gua gitu cuy ya. Jadi kayak di Silent lah ya, kalau di game tuh kayak di Silent gitu. Jadi kurang lebih begitu gitu ya. Ini kan lebih dapat season satunya aja lah ya. Mungkin gua ngasih rating season 1 7,7 gitu ya. Dan season 2 adalah 7,2 gitu ya untuk kata sama, karena lebih dapat season satunya gitu. Jadi emang lebih seru nge-rewatch season satunya entah mengapa itu dibandingkan season 2 nya. Mungkin kalau season 1 gue bisa nge-rewatch 5 kali, season 2 gue bisa nge-rewatch cuma 2 kali mungkin lah ya. Jadi itu dari Telkom sama ya yang dapat sequelnya dan akan keluar di 2023 gitu ya. Jadi 2023 akan ada sequel dari Hataraku mau sama gitu ya. Tungguin aja ya, studionya masih sama Three Horse, jadi masih sama kayak season 2 nya tuh ya. Dari grafik segala macam dan tanggal pastinya belum tahu kapan gitu ya. Itu dari Ataraku sama. Dan yang terakhir ada dari level 1 mau One Room Yusa gitu ya, satu ruangan dengan pahlawan gitu ya. Raja Iblis satu ruangan sama pahlawan gitu ya. Ini ngeluarin PV pertamanya gitu ya. Nah ngeluarin teaser pertamanya ini kita lihat aja. Nah ini pahlawannya harusnya ya. Gue mau lihat Raja Iblisnya. Apakah itu Raja Iblisnya atau cuman monster biasa nih? Jadi kalau dari cara grafik kalau menurut gue cukup unik. Oke. Ternyata emang ini adalah mungkin form dari Raja Iblisnya yang menurut gue udah emang tergambarkan ya, dari sosok Raja Iblisnya yang menurut gue tergambarkan itu serem dan emang Raja Iblis gitu ya menurut gue, dari desain karakter dari monsternya ini gitu ya. Dan di sini terakhirnya nah itu ada perubahan ini ya, dari gigi monster yang serem yang kita asumsikan adalah Raja Iblis gitu ya, karena sini scene-nya baru gitu-gitu doang ya. Dan kalau dari judulnya ya pasti Raja Iblisnya gitu ya. Dan berubah jadi kayak gini yang menandakan adalah anime ini komedi ya, kalau kita nggak ngelihat sama sekali nih info dari apa nih genrenya gitu ya. Dan perubahan ini memang udah perubahan di PV ini ya, perubahan yang tadi itu dari gigi monster ke gigi yang kayak gini, yang mulut kayak gini, yang menandakan ini anime komedi. Dan mudah-mudahan dapat komedinya ya. Nah ini berubah jadi gini. Nah emang dan terakhir dikasih kejutan di terakhir itu nunjukin emang si Raja Iblisnya akhirnya berubah jadi seperti ini, yang tadinya monster ya, monster serem ya, gede gitu ya. Nah dari monster yang kayak gini berubah ke jadi seperti ini gitu ya. Dan terlihat dari pakaiannya bukan ada di sekainya lagi, tapi ada di Jepang gitu cuy ya, ada di Jepang itu cuy. Nah sini terlihat ruangan hikikomori ya, lihat sini dari sampah-sampahnya gitu ya. Dan ruangan kecil ini dan sampah berserakan sudah dipastikan, dan pengguna siang gitu ya. Dan pastikan itu dia adalah hikikomori ya, dari desain ruangannya. Walaupun nggak pasti hikikomori itu numpuk sampah itu tidak pasti gitu cuy ya. Tapi kita apapun itu ya, apa yang terjadi kita nggak tahu. Dan akhir-akhir dikasih ini yang nunjukin itu ini anime komedi banget. Dan
komedinya harusnya yang ditingkatin, kalau diutamakan ya kalau menurut gue, kalau dilihat dari PV ini gitu cuy ya. Jadi emang PV-nya emang diliatin komedi banget gitu ya, dari persaingan dua pahlawan antara Raja Iblis gitu ya, dan jadi komedi dan mereka satu ruangan yang masalahnya tuh jadi begitu gitu ya. Dan studionya ada Silverlink sama Ablade gitu ya, sama Blade gitu ya. Jadi mungkin itu aja nih kan dari video kali ini gitu ya. Ya tungguin aja 2023 nih, kebanyakan 2023 sih ya. 2023 tungguin aja 2023 dan macet terus ini gitu ya. Walaupun ini belum tahu tanggal berapa. Ada Ataku sama tuh yang katanya mental udah kebal gitu ya dari segala hujatan ya di season 2 nya gitu ya. Karena emang misalnya yang 90% beda cuy ya. Ini sekian dari gue, buat beda dah.